Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan kajian tentang Abjadiyah Amaliyah Ramadan, panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai dengan abjad ya. Dan pada kesempatan ini kita sudah berada di bagian yang ke-21 ya, yaitu huruf Qaf. Huruf Qaf berarti huruf pertama pada kalimat Quran. Atau mungkin boleh kita tambah kalimat sebelumnya, yaitu qiraatu. Berarti qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang hakikatnya memang ya, selain daripada ya, kalau berdiri sendiri Al-Quran memang juga asal kata dari Al-Quran adalah qiraah, berarti memang kita juga diperintah untuk membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada manusia dan adanya penjelasan-penjelasan dan juga adanya Al-Furqan. Nah, tentunya kita berbahagia ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya. Karena dengan itulah maka kita mendapatkan begitu banyak ya, kebaikan-kebaikan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, di bulan Ramadan kesempatan yang banyak ya, bisa kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca, maka Allah akan lipat gandakan pahala dari yang kita baca ya. Bahkan dilipat gandakan lagi sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Al-Quran harus kita baca ya? Karena memang dengan membaca ya, akan memberikan inspirasi, akan memberikan banyak ilmu ya. Bahkan jendela ilmu adalah ketika kita membaca. Nah, berbeda dengan Al-Quran, selain daripada mendapatkan ilmu, ya, tapi juga Al-Quran juga memberikan keberkahan bagi yang membaca. Perbedaan antara Quran dengan kitab lain, ya, bahkan sampai hadis pun adalah keberkahan atau juga pahala yang akan diberikan kepada yang membaca Al-Quran dibanding membaca selain Al-Quran. Nah, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, di bahasan ini, marilah ya, kita ya, berusaha untuk memahami betul apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tentunya untuk kita sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tentunya yang paling umum adalah membaca Al-Quran sesuai dengan bahasan dari huruf yang ke-21 pada huruf hijaiyah amaliyah Ramadan ini. Maksudnya adalah bahwa kita minimal memang membaca Al-Quran. Minimal ya. Kenapa? Karena ya, dengan amaliyah yang kita lakukan ini niscaya kita akan banyak memperoleh kebaikan-kebaikan ya, keberkahan-keberkahan, pahala, dan juga hal-hal yang lainnya memang Allah sediakan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Ya. Sehingga ya, dengan bacaan yang kita lakukan, maka menjadi niscaya ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, akan memberikan kemuliaan yang tinggi, bahkan juga menambah kemuliaan yang telah Allah berikan
ketika kita memang senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemuliaan yang dimiliki Al-Quran ya, tentunya bisa memberikan kemuliaan bagi siapa yang mau membaca. Bahkan kalau kita runut ya, dari Al-Quran ini kenapa menjadi kitab yang mulia? Karena memang hampir semuanya, baik dari sumbernya, yang menerima pertama kali, yang membawakannya, tempatnya diturunkan, semuanya mulia. Kita lihat ya, kan Al-Quran diberikan sifat Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Bahkan dengan bahasanya juga, atau bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab yang lain disebut Wal Quranil Majid, ya, demi Al-Quran yang mulia. Ya. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari runutannya, memang Al-Quran itu mulia oleh sebab ya sejak awal dari sumbernya pertama sampai kepada yang menerima semuanya mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber utama ya, turunnya Al-Quran ya, bahkan merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Allah zat mulia ya, zat yang maha mulia ya. Yang diperintah untuk Al-Quran adalah Jibril ya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, Jibril adalah salah satu dari makhluk Allah SWT yang mulia. Yang tentunya kalau boleh dikatakan Jibril adalah makhluk paling mulia dari makhluk malaikat yang mulia. Artinya ada nilai tertinggi dia dari malaikat-malaikat yang lain. Diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan juga kita paham adalah bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur. Sehingga itu juga bagian daripada suasana yang mulia, waktu yang mulia, bulan yang mulia. Dan Al-Quran diturunkan di tempat yang mulia. Tidak ada tempat yang mulia kecuali Mekah dan Madinah. Ditambah lagi dengan Al-Aqsa. Ya. Paling banyak memang Al-Quran diturunkan di dua tempat ya, yang disebut dengan Al-Haramain, Asy-Syarifain. Dua tempat yang mulia, dua tempat yang suci, yaitu Mekah dan Madinah. Makanya sering kita dengar dengan Al-Quran Makkiyah, ada Al-Quran Madaniyah. Al-Quran turun di Makkah, Al-Quran turun di Madinah. Walaupun ada juga mengatakan Al-Quran Makkiyah berarti turun sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, atau Madaniyah Al-Quran turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tempatnya pun mulia. Allah tidak sembarangan menurunkan Al-Quran kecuali di tempat yang suci, tempat yang mulia. Dan sosok pertama yang menerima Al-Quran atau yang mendapatkan Al-Quran itu sendiri adalah Nabi yang mulia, ya, Rasulullah SAW, makhluk paling mulia yang ada di muka bumi ini. Ya, Rasulullah SAW. Nah, tentunya dari runutan-runutan ini, ya, kalau boleh kita kesimpulkan, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran berarti dia adalah sosok yang mulia. Sosok yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya. Masya Allah ya. Bahwa kita ya, tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan ya, kecuali dengan usaha yang maksimal yang bisa kita lakukan. Tapi hanya dengan membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan dan meraih kemuliaan, berbeda dengan usaha-usaha yang kita lakukan yang lain. Walaupun yang lain memang juga bisa kita mendapatkan kemuliaan. Tapi dengan lisan kita, dengan ucapan kita membaca Al-Quran, melafazkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senang dan akan mengangkat dia, memberikan dia kemuliaan. Nah, tentunya juga kita berusaha ya, dari selain membaca Al-Quran juga bagaimana agar kita mendapatkan nilai lebih ya, dari kemuliaan yang Allah berikan, yaitu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran lalu kita jadikan sebagai ilmu yang melandasi dalam kehidupan kita. Ya. Dan juga dengan usaha lain adalah menghafal Al-Quran. Ya. Sehingga diri kita, hati kita, lisan kita, bahkan otak kita, ya, semuanya terisi dengan ayat-ayat Al-Quran.
memang ya orang mengalami kesulitan ya dalam menghafal Al-Qur'an. Tapi ketika dia berusaha untuk bisa menghafal Al-Qur'an, maka disitulah Allah akan melihat dengan dia membaca berulang-ulang lalu berusaha untuk menghafal, maka disitulah nilai yang juga akan diberikan sebagai bentuk usaha yang keras, ya, jerih, payah ya, yang dilakukan ya, bahkan sampai kantuk dan sebagainya, maka dia akan diberikan yang lebih besar lagi sarana kemuliaan. Apalagi di bulan Ramadan kesempatan kita untuk bisa meningkatkan qiraah Al-Quran lebih banyak dan lebih besar lagi ya. Bagi siapa yang mau menghatamkan sekali, dipersilakan. Bagi siapa yang menghatam 2 kali, dipersilakan. Bagi siapa yang mau 3 kali, 4 kali, dipersilakan. Ya tentunya dengan target yang dicanangkan, maka dia berusaha untuk menggapai target tersebut. Ya. Nah, ini kan bagian daripada kesempatan yang baik, kesempatan yang besar ya. Selain kita berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, juga kita gunakan dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan kelak 2 ya, hal yang akan memberikan syafaat kepada kita selain dari syafaat Rasulullah SAW adalah puasa dan qiraatul Qur'an. Ya. Bahwa ya puasa akan memberikan syafaat dari hasil puasanya, menahan haus dan lapar dan juga hawa nafsu, dan Al-Quran dia senantiasa membaca ya dengan sungguh-sungguh, walaupun kondisi lemah, kondisi letih, kondisi capek, kondisi haus dan lapar, tetap membaca Al-Quran, maka Allah memberikan kesempatan kepada Al-Quran, memberikan syafaat kepada yang banyak membaca. Nah, ya tentunya ya pemirsa sekalian, inilah kesempatan yang baik, ya marilah kita tunaikan, kita kuatkan azam kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, baca Al-Quran dan baca Al-Quran, niscaya dengan bacaan itu kita mendapatkan kemuliaan. Walaqad anzalna ilaikum walaqad anzalna ilaika dzikra. Ya, astagfirullahaladzim. Saya lupa ayatnya ya. Kalau salah dalam surat Al-Anbiya disebutkan, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan Al-Quran fihi zikrukum. Di dalamnya terdapat kemuliaan kalian. Nah, kemuliaan ini tentunya bukan sekedar kemuliaan ketika menerima, tapi juga dengan berinteraksi, membaca dan juga ya mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.